Kenapa Pulau Jawa yang paling maju ekonominya justru jadi titik paling rapuh di Indonesia? Nah, lo dengerin ya. Gua bakal bedah gimana satu patahan raksasa bisa bikin kita balik ke zaman batu dalam 10 menit. Bro, coba bayangin. Semua gedung tinggi, kereta cepat, dan mall megah yang lo lihat tiap hari itu sebenarnya cuma berdiri di atas bom waktu geologis. Gua nggak lagi jualan ketakutan, tapi gua mau lu lihat data. Gimana satu pergeseran lempeng di selatan sana bisa bikin peradaban yang katanya modern ini langsung lumpuh total. Kita sering ngerasa aman kan, karena punya teknologi canggih, internet kencang, dan jalan tol yang nyambung dari ujung ke ujung. Tapi di mata bumi, semua pencapaian manusia itu cuma kayak susunan Lego di atas meja yang siap digebrak sama raksasa. Lo tahu nggak? Di bawah kedalaman Samudra Hindia, tepat di sebelah selatan pulau kita, ada sebuah zona subduksi yang namanya megatrust. Ini bukan cuma istilah keren di buku geografi, tapi ini adalah mesin penghancur alami yang lagi ngumpulin tenaga setiap detiknya. Bayangin lu lagi berdiri di pinggir pantai, ngerasain angin laut yang seger. Tapi di bawah kaki lu, ada lempeng Indo-Australia yang lagi maksa masuk ke bawah lempeng Eurasia. Mereka saling kunci, saling dorong, dan tekanannya sekarang udah di ambang batas. Ini kayak lu lagi narik karet gelang sekuat tenaga. Dan lu tahu, tinggal nunggu satu titik kecil lagi sebelum karet itu putus dan ngejepret tangan lu dengan sangat keras. Masalahnya, yang bakal kejepret nanti adalah seluruh sendi kehidupan di Pulau Jawa. Kita bicara soal gempa yang kekuatannya bisa ribuan kali lipat lebih dahsyat dari bom atom. Sebuah hentakan yang sanggup merobek aspal, ngerubuhin beton pencakar langit dalam hitungan detik, dan memicu gelombang tsunami yang tingginya mungkin setara gedung 5 lantai. Pas itu terjadi, semua kenyamanan hidup lo bakal sirna seketika. Sinyal HP lo hilang, air bersih berhenti ngalir, dan tiba-tiba dunia lo yang serba digital ini berubah jadi gelap gulita. Gue pengen lu benar-benar paham skalanya. Kita nggak cuma ngomongin bencana alam biasa, kita lagi ngomongin skenario keruntuhan sistemik. Kenapa Jawa bisa lumpuh total? Kenapa kita yang katanya paling siap secara ekonomi justru paling rentan pas alam mulai ngamuk? Di video ini, gue bakal ajak lo menyelam ke dalam mekanika bumi yang ngeri sekaligus menakjubkan ini. Supaya lo nggak cuma sekadar panik, tapi paham apa yang sebenarnya lagi mengintai di balik ketenangan laut selatan kita. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke bro, coba lo bayangin sesuatu yang bener-bener masif tepat di bawah kaki kita sekarang. Megatrust itu bukan sekedar istilah keren yang sering lo denger di berita pas lagi panik doang kan. Ini adalah mesin penghancur alami yang cara kerjanya sebenarnya simple, tapi ngeri banget kalau lo paham mekanismenya. Secara teknis, kita lagi ngomongin soal zona subduksi. Bayangin, dua lempeng tektonik raksasa yang ketemu. Yang satu namanya lempeng Indo-Australia, dan satunya lagi lempeng Eurasia. Nah, si Indo-Australia ini sifatnya agresif banget. Dia terus-terusan bergerak ke utara, berusaha nyungsep paksa ke bawah lempeng Eurasia yang kita tempati sekarang. Biar lo gampang ngebayangin skalanya, coba bayangin dua meja kayu raksasa yang permukaannya kasar banget, penuh gerigi dan serpihan tajam. Terus, lo coba dorong salah satu meja itu supaya masuk ke bawah meja satunya. Pas lo dorong, meja itu nggak bakal geser mulus kayak sepatu roda di atas marmer, bro. Meja itu bakal nyangkut, saling gigit, saling nahan. Tapi masalahnya, tekanan dari dalam perut bumi itu nggak pernah berhenti. Tektonik itu nggak punya tombol off. Jadi, meskipun permukaannya nyangkut dan nggak bergerak 1 senti pun, energi di titik gesekannya itu terus kegulung, kegumpal, dan makin padat selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lempeng itu sekarang posisinya kayak busur panah yang ditarik maksimal sampai melengkung tajam, tegang banget, dan tinggal nunggu waktu sampai kayunya patah. Nah, sekarang kita lihat kondisinya di selatan Pulau Jawa. Zona ini adalah bagian dari sang raksasa yang lagi tidur nyenyak. Masalahnya, dia udah kelamaan tidur, bro. Udah ratusan tahun zona spesifik di selatan Jawa ini nggak buang hajat, alias nggak ngelepasin energi besarnya dalam skala megatrust yang masif. Secara ilmiah, ini yang kita sebut sebagai seismic gap, lubang kosong aktivitas gempa besar di tengah jalur yang sebenarnya aktif banget.
Gue pengen lo ngerasain kengeriannya sebentar. Di bawah laut yang tenang di selatan sana, bebatuan kerak bumi lagi berteriak karena nggak kuat nahan beban yang makin gila tiap detiknya. Kita cuma lagi nunggu satu momen kecil, satu retakan tipis, satu bunyi kerak yang bakal bikin semua energi yang terkumpul berabad-abad itu meledak sekaligus. Dan pas itu terjadi, bumi nggak cuma sekedar goyang, bumi bakal merobek kenyamanan yang selama ini kita anggap aman. Kita beneran lagi berdiri di atas bom waktu dan detonatornya dipegang sama alam. Masalah utamanya bukan cuma soal seberapa kuat guncangan gempanya, bro. Tapi Pulau Jawa itu ibarat otak sekaligus jantung Indonesia yang sejujurnya udah terlalu gemuk. Coba lo bayangin, lebih dari 60% perputaran ekonomi negara kita numpuk di satu pulau ini doang. Kalau Jawa bersin, seluruh Indonesia bakal meriang. Tapi kalau Megatrust pecah, Jawa bukan cuma sekedar bersin, dia bakal kena serangan jantung hebat yang bikin seluruh sistem berhenti berdetak. Sekarang, coba lo visualisasikan kabel fiber optik yang selama ini ngasih lo akses internet buat scrolling medsos atau nonton video ini. Sebagian besar kabel itu masuk lewat pesisir, ngerayap di dasar laut sebelum akhirnya nyampe ke perangkat lo. Begitu tsunami raksasa menghantam pesisir selatan, kabel-kabel itu putus, stasiun pendaratannya hancur total. Dalam sekejap, dunia digital lo bakal gelap gulita. Itu baru urusan internet. Gimana dengan listrik? Gardu induk PLN yang nyuplai listrik sejawa sampai Bali itu saling terinterkoneksi, mirip jaring laba-laba. Pembangkit listrik yang kebanyakan ada di pinggir pantai bakal mati dihantam air. Dan seketika efek domino terjadi. Satu titik tumbang, semuanya blackout total. Kita nggak cuma ngomongin soal gedung rubuh atau kaca pecah, bro. Kita ngomongin tentang systemic collapse, keruntuhan sistemik. Lo harus sadar, semua rantai pasukan logistik kita itu sangat bergantung sama teknologi. Begitu listrik mati dan internet putus, truk pengangkut makanan nggak bakal bisa jalan. Kenapa? Karena pompa bensin butuh listrik buat narik BBM ke tangki. Dalam hitungan hari, supermarket bakal kosong karena distribusi lumpuh total. Di momen itu, lo bakal ngerasain realitas yang pahit banget. HP canggih yang harganya belasan juta atau PC gaming spek dewa yang lo banggain itu nggak bakal lebih berguna dibanding sebongkah batu kalau nggak ada sinyal dan nggak ada daya buat nyalainnya. Kita udah terlalu lama hidup nyaman di atas infrastruktur yang sebenarnya sangat rapuh di hadapan amarah alam. Saat Megatrust itu beneran pecah, semua teknologi yang lo anggap dewa itu cuma bakal jadi onggokan besi tua yang diem membisu di tengah kekacauan total. Bayangkan, bro, bumi di bawah kaki lo tiba-tiba bergetar hebat. Bukan getaran kecil yang biasa lo rasain pas lagi santai di kafe, tapi guncangan masif dengan kekuatan 9,0 skala magnitudo. Ini adalah skenario di mana lempeng Megatrust yang selama ratusan tahun terkunci rapat akhirnya menyerah dan melepaskan seluruh energi yang tersimpan. Detik pertama gempa itu terjadi, dunia lo bakal berubah drastis dalam 3 hingga 5 menit ke depan. Lo bakal ngerasa tanah tempat lo berdiri kayak lagi diperas, digoyang dengan frekuensi yang bikin struktur beton paling kokoh pun mulai retak dan runtuh. 3 menit itu terasa kayak 1 jam penuh penderitaan. Gedung-gedung dengan konstruksi asal-asalan mulai tumbang kayak kartu domino dan debu beton menelan cahaya matahari. 10 menit berlalu, getaran mulai mereda, tapi ketakutan justru baru dimulai. Sirena tsunami mulai meraung di kejauhan, tapi lo nggak bisa dengar apa-apa selain suara reruntuhan. Listrik mati total. BTS seluler roboh atau kehilangan daya, bikin jaringan internet yang biasanya lo andalkan buat cari info tiba-tiba hilang. Lo sekarang ada di tengah blackout total, terisolasi dari dunia luar. Lo nggak bisa update status, nggak bisa tahu seberapa luas kerusakan. Dan yang paling parah, lo nggak tahu dari mana air laut akan datang menghantam. Di saat yang sama, saraf peradaban kita benar-benar putus. Jalur logistik utama, baik itu Pantura atau Pansela, hancur total tertimbun longsor atau terbelah karena pergeseran tanah. Truk pembawa bahan pokok terhenti.
Dalam 24 jam pertama, stok makanan di supermarket yang biasanya melimpah bakal habis disapu bersih sama kepanikan massa. Inilah momen di mana lo bakal sadar kalau semua kenyamanan yang lo banggain selama ini ternyata sangat rapuh. Kita terlalu bergantung sama teknologi yang ternyata nggak punya pertahanan apa-apa di hadapan amarah bumi yang sebenarnya. Begitu listrik padam dan koneksi terputus, kehidupan modern yang lo jalani selama ini langsung runtuh. Lo bukan lagi individu yang sibuk dengan notifikasi atau deadline pekerjaan. Lo sekarang cuma satu dari jutaan manusia yang dipaksa kembali ke mode bertahan hidup yang paling purba. Peradaban yang terlihat megah di atas kertas dalam satu malam berubah jadi perjuangan brutal untuk mencari air bersih, mencari tempat aman, dan menjaga diri dari ketidakpastian. Baik. Bayangin bro, lo berdiri di sana melihat infrastruktur yang dibangun puluhan tahun hancur cuma karena satu hentakan alam. Di detik itulah lo bakal sadar seberapa kecil sebenarnya posisi manusia di planet yang secara berkala memang selalu melakukan riset melalui bencana besar ini. Dan yang paling menakutkan, setelah gempa dan tsunami berhenti, perjuangan lo baru saja dimulai. Karena bantuan dari luar kemungkinan besar butuh waktu berhari-hari untuk menembus isolasi yang lo alami. Jadi, apakah sekarang waktunya buat lo angkat kaki dan pindah dari Pulau Jawa? Nggak segitunya juga bro. Poin penting yang harus lo sadar adalah kita ini lahir dan tumbuh di atas lempeng yang terus bergerak di wilayah yang disebut Ring of Fire. Masalahnya bukan di mana lo tinggal, tapi seberapa siap lo menghadapi kenyataan kalau bumi sewaktu-waktu bisa batuk. Selama ini kita sering jadi bangsa yang jago banget soal membangun infrastruktur megah, tapi cenderung cupu atau bahkan abai soal mitigasi. Kita terlalu nyaman dengan asumsi bahwa besok semuanya bakal baik-baik saja. Padahal alam gak pernah kasih memo sebelum dia mengamuk. Bumi gak peduli seberapa canggih arsitektur yang lo buat. Dia cuma ngikutin hukum fisika yang dingin dan kaku. Mulai sekarang, ubah mindset lo. Secara personal, lo harus punya yang namanya emergency grab bag. Isi tas itu bukan cuma dokumen penting, tapi alat bertahan hidup dasar yang bisa lo gawa lari saat tanah di bawah kaki lo mulai bergetar hebat. Lo harus tahu kemana arah evakuasi, dan pastikan keluarga lo tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus nunggu komando. Lalu untuk skala yang lebih besar, pemerintah juga harus sadar bahwa desentralisasi itu bukan cuma soal bagi-bagi kursi politik atau anggaran daerah. Ini soal keberlangsungan hidup bangsa kita. Kalau otak dari negara ini, yaitu Pulau Jawa, tiba-tiba kena shutdown karena bencana besar, kita butuh sistem yang gak bikin seluruh negeri ikut lumpuh. Kita butuh ketahanan yang tersebar, bukan ketergantungan yang terpusat. Jangan terjebak dalam rasa takut yang melumpuhkan. Karena ketakutan tanpa rencana itu gak ada gunanya. Jadikan kesadaran ini sebagai motivasi buat lebih waspada. Dunia ini tempat yang liar dan penuh dengan potensi kehancuran. Tapi manusia punya satu kelebihan utama dibanding makhluk lain. Kemampuan untuk mengantisipasi masa depan. Pertanyaannya sekarang, seberapa berani lo untuk jujur sama diri sendiri? Kalau seandainya hari itu datang besok, saat sirene tsunami mulai meraung di kejauhan dan tanah di bawah kaki lo mulai mengoyak beton-beton kota, apakah lo sudah siap untuk bertahan hidup? Ataukah lo cuma bakal jadi bagian dari statistik sejarah yang kita bahas di video ini? Berhenti berharap pada kebetulan. Mulailah bersiap dengan kenyataan. Karena di galaksi logika, kita belajar bahwa persiapan adalah satu-satunya cara buat kita tetap punya kendali di tengah semesta yang gak bisa diprediksi. Tetap kritis, tetap waspada, dan jangan lupa buat terus berpikir rasional.